Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arfurkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya up to date seputar dunia ASN. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru saja mengeklik atau menemukan channelnya Kak Furkon di YouTube. Di sini channelnya Kak Furkon itu membahas tentang informasi up to date seputar dunia pemerintahan ya Bapak Ibu ya. Khususnya tentang ASN. Jadi yang akan terbahas di channelnya Kak Furkon itu bisa mekanisme P3K, CPNS, PPG, dan informasi kabar guru terkini dunia pendidikan itu bakalan dibahas secara detail di channelnya Kak Furkon. Selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika nih di channelnya Kak Furkon. Sudah tersedia lengkap per materi ya Bapak Ibu. Bisa di-share ke murid-murid atau anak-anaknya. Nah, tentunya dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA, insya Allah tersedia lengkap di channelnya Kak Furkon. Tinggal belajar saja. Mantap jiwa. Oke. Oke, di sini ada kabar R3T ya Bapak Ibu ya, masih seputar P3K 2024 yang notabene itu sudah di tahap 2, sudah pengumuman tapi ada banyak instansi yang belum mengumumkan. Jadi di sini kode R3T ini muncul di hasil P3K 2024. Honorer K2 geger. Ini penjelasan resmi dari BKN. Nah, tentunya ini dari Jakarta ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, akhirnya buka suara soal munculnya kode R3T dalam pengumuman hasil seleksi P3K 2024. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa status ini membuat banyak tenaga honorer termasuk dari kalangan honorer K2 merasa tidak pasti dengan masa depan mereka. L3T ini sendiri merupakan kategori baru dalam proses seleksi pegawai non-ASN yang masuk ke dalam jabatan tabungan di database BKN. L3T merupakan honorer atau pegawai non-ASN masuk database BKN yang masuk jabatan tabungan. Jelas Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Bapak Suharman kepada JPN Sabtu kemarin tanggal 5 Juli 2025. Siapa yang termasuk R3T? Nah, tentunya Bapak Suharman menjelaskan R3T adalah hasil seleksi P3K khusus untuk jabatan tabungan dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdata di database non-ASN BKN, tetapi tidak mengikuti seleksi CAT P3K tahap 1 maupun tahap 2. Nah, tentunya sesuai dengan ketentuan, jabatan tabungan hanya bisa diisi oleh mereka yang telah terdata pada database non-ASN BKN tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi CAT P3K tahap 1 dan 2, tegas Bapak Suharman. Nah, 3 kategori pelamar yang masuk R3T adalah yang pertama, mendaftar CPNS tapi berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS tidak lulus atau tidak hadir. Yang kedua, mendaftar P3K tahap 1 namun juga TMS atau TH atau tidak hadir ya. Yang ketiga, instansi tidak membuka formasi P3K 2024 untuk jabatan atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, di sini perlu validasi dari instansi. Meski masuk jabatan tabungan, Bapak Suharman menegaskan bahwa proses validasi data tetap harus dilakukan oleh masing-masing instansi. Nah, kenapa harus divalidasi? Karena instansi belum melakukan verifikasi seleksi administrasi bagi non-ASN tersebut. Jika ditemukan honorer yang sudah tidak aktif atau tidak lagi bekerja di instansi, maka instansi dapat mengajukan perubahan status MS ke TMS ke jabatan tabungan ke Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini untuk jabatan tabungan atau R3T di sini peluangnya masih tetap ada ya Bapak Ibu ya, karena memang notabene sudah terdata di database BKN seperti itu. Nah, di sini honorer K2 di Sumatera Utara ini geger. Nah, di sisi lain munculnya satu R3T di pengumuman P3K 2024 membuat ribuan honorer K2 di Sumatera Utara terkejut. Pasalnya, tidak satupun dari mereka dinyatakan lulus seleksi nih tahap 2. Kenapa kok pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 semua honorer K2 menjadi R3T? Ujar RVI, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Sumatera Utara. Beliau ini menilai jika memang tentunya harus masuk tabungan, seharusnya honorer K2 diberi status R2T, bukan disamakan dengan pegawai non-ASN yang umum. Honorer K2 dibuang kemana? Apakah status honorer K2 akan dihilangkan? Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini memang harus ada kejelasan ya, R3T ini peluangnya seperti apa. Kita tunggu saja pernyataan resmi dari BKN dan solusinya tentunya ya. Semoga menjadi yang terbaik lah seperti itu. Dan ini relate dari pernyataan Kepala BKN di
RDP tanggal 30 Juni kemarin ya, yang dihadiri oleh Kemenpan RB, Kepala Daerah seluruh Indonesia, dan Komisi 2 DPR, kemudian perwakilan masing-masing daerah Kemendagri juga hadir. Kita coba dengar pernyataan BKN. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2 untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten, kota, dan provinsi 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 76 instansi selesai pada bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan... Masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, semoga nanti untuk R4, R3, dan R2 tentunya itu masih ada peluang ya, karena Oktober, batas akhirnya itu adalah Oktober ya, ketuntasan teman-teman P3K ini. Jadi kita tunggu saja solusi dari pemerintah itu seperti apa, santai saja dan dipersiapkan. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkon, semoga bermanfaat. Saya tune aja di channelnya Kapurkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.